Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids, berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan dan menjadi berkat. Haleluya. Saat ini kita akan kembali membaca firman Tuhan seperti biasanya. Sebelumnya kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu kami terima dalam hidup kami. Kami percaya karena kasih Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh sehat, beraktivitas, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau baca firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, supaya tertanam dalam hati kami, hidup di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang dapat melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu adalah yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau baca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Rut pasal 4 ayat 1-22. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku berharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel." Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres,
yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah kami yang hidup, dulu sekarang sampai selamanya. Segala hormat, pujian dan kemuliaan kami hanya kembalikan kepada Engkau Tuhan. Saat ini kami sudah membaca firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami baca tertanam dalam setiap hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah. Biarlah kehidupan kami lihat firman Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah dan masyarakat yang ada. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kondisi dan situasi yang ada semakin baik, semakin pulih Tuhan. Kami percaya tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Itu sebabnya kami berterima kasih, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berseru kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa untuk anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Biarlah kami tetap menjadi terang, menjadi garam, membawa dampak yang sungguh baik Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga lewat pelayanan kami banyak jiwa boleh diberkati, banyak jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapilah dan biarlah Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab di hadapan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu kami adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk melayani jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan Engkau. Biarlah lewat kehidupan kami, anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu, kebenaran tetap dinyatakan Tuhan, kebenaran diberitakan, sehingga orang-orang yang ada dalam kegelapan boleh melihat terang yang berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap tak lupa berdoa buat mereka yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan. Mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya Bapa bahwa kuasa darah-Mu Tuhan berlaku bagi siapapun yang benar-benar percaya pada kekuatan dari pengorbanan yang Engkau sudah kerjakan di atas kayu salib. Tuhan sudah menebus setiap dosa, bahkan Tuhan sudah memikul setiap beban, sakit, penyakit, dan menyelesaikannya di atas kayu salib. Dengan iman, siapapun yang mendengarkan menerima keselamatan, menerima kesembuhan, menerima pemulihan, apapun yang mereka alami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka boleh dapat menerima
sesuai dengan kehendak Engkau. Setiap doa, setiap beban, setiap penderitaan, Tuhan, kami percaya mereka akan terima kemenangan yang dari Engkau. Terpujilah Engkau Bapa di surga, yang bela seluruh kehidupan kami, kehidupan yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, channel Lion Kids Philadelphia, berkatilah juga Tuhan. Bagi kami semua yang berusaha untuk melayani sebatas apa yang dapat kami kerjakan, tetapi biarlah Tuhan saja yang dapat menyempurnakan setiap pekerjaan kami, sehingga lewat pelayanan kami di channel Lion Kids Philadelphia ada jiwa yang boleh diberkati, ada jiwa yang boleh dapat menerima jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga lewat pelayanan YouTube kami, nama Tuhan tetap dimuliakan. Terima kasih Tuhan bagi semua orang yang mendengarkan saat ini juga Tuhan, 1-2 orang yang ada yang mungkin mendengarkan Tuhan, Engkau juga memberkati. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kami taburkan tidak akan kembali sia-sia. Mereka akan melihat pekerjaan dari firman-Mu akan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh jiwa roh kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan dari tempat yang maha tinggi selalu menyertai kehidupan kami. Dekati jemaat Philadelphia, baik dari orang tua sampai ke anak-anak. Kau juga akan menolong, Kau akan menjaga, memelihara kehidupan kami, terutama di kondisi dan situasi seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, selama kami taat kepada pemerintah kami, melakukan yang terbaik untuk menjaga diri kami, menjaga orang lain, maka Tuhan juga akan menjaga kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah yang menjadi doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.